Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali hari ini pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang sering disampaikan adalah tentang doa. Karena sebagai orang Kristen yang paling menarik adalah bagaimana kita bisa mendapatkan atau menerima jawaban dari apa yang didoakan. Alkitab berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mungkin kita berpikir bahwa sebenarnya tanpa berdoa pun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya benar, karena Tuhan memang Maha Tahu. Tetapi saudara-saudara, Tuhan ingin kita berdoa, meminta kepadanya agar relasi kita makin dekat dengan Dia. Tuhan menghendaki inisiatif kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Untuk itulah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa seperti yang dikatakan dalam nats hari ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dan di ayat berikutnya disampaikan, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dalam ayat ini kita menemukan ada 3 kata, mintalah, carilah, dan ketoklah. Dan ketiga kata ini adalah dalam satu kesatuan yang artinya perintah dari Tuhan Yesus itu tidak hanya meminta saja, lalu kita pasif menunggu kiriman datang, atau hanya mencari saja tanpa memberitahukan apa kebutuhan kita kepada Bapa, atau mungkin hanya mengetok saja, atau menagih permintaan kita tanpa melakukan suatu usaha. Jadi ketiga aksi ini harus dilakukan menjadi satu kesatuan oleh orang yang berdoa kepada Tuhan. Karena ada hubungan aksi reaksi antara meminta, mencari, dan mengetok. Itu sebabnya dalam ayat selanjutnya Tuhan Yesus kembali mendorong kita untuk bertekun dalam doa. Dalam pengertian bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, kata mintalah, carilah, ketoklah adalah sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus. Artinya bahwa kita harus terus meminta, terus mencari, dan mengetok. Usaha yang terus-menerus tersebut menandakan suatu kesungguhan, keseriusan, pengharapan yang tidak pernah berhenti. Ayat ini juga mengandung suatu perintah untuk bertindak melakukan sesuatu, bukan berdiam diri menunggu. Manusia harus melakukan usaha untuk mencari, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena jika kita hanya meminta saja tanpa mencari, itu akan menjadi sia-sia. Sama halnya seperti kita menginginkan suatu pekerjaan. Apakah cukup kita hanya berdoa dan meminta pekerjaan kepada Tuhan? Tentu tidak. Karena jika hanya dengan mengandalkan doa kita tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Tetapi harus disertai keinginan untuk mencari pekerjaan. Maka Tuhan akan mempermudah jalan bagi kita untuk mendapatkannya. Karena itu saudara, setiap orang yang mencari akan mendapatkan. Kita ingat ungkapan Latin yang sangat terkenal, ora et labora, berdoa dan bekerja. Artinya, selain berdoa, kita perlu bekerja. Dan selain bekerja,
kita juga perlu berdoa. Jaminan Kristus bahwa mereka yang meminta akan menerima apa yang mereka minta. Namun saudara-saudara, ada beberapa tipe orang yang meminta. Yang pertama, ada orang yang gengsi, yang malu untuk meminta. Bisa jadi hal semacam ini dikarenakan orang tersebut merasa memiliki gengsi, atau bisa saja itu terjadi karena dia sudah putus asa karena sering meminta tapi tidak terkabul. Atau mungkin ada juga orang yang tidak tahu cara meminta. Dan tipe yang kedua adalah orang yang dengan rendah hati meminta. Orang yang demikian ini secara tulus meminta sesuai dengan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Dan orang seperti ini akan merasa mudah memahami jika permintaannya tidak kunjung terkabul. Dia tidak akan marah, tapi dia akan tetap bersuka cita dalam pengharapan. Dan yang ketiga adalah tipe orang yang meminta secara paksa. Orang seperti ini akan marah jika permintaannya tidak dikabulkan. Orang seperti ini akan menghujat Allah jika doanya tidak terkabul. Orang semacam ini akan meninggalkan Tuhan, akan murtad jika apa yang dia inginkan tidak terkabul. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara, kita masuk di tipe yang mana? Tentu saja Allah menghendaki kita meminta kepadanya dengan kerendahan hati, termasuk menerima dengan rasa syukur jika permintaan kita belum terkabul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena ingat saudara, Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Tugas kita hanyalah meminta, mencari, dan mengetuk pintu hati Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak jemu-jemu meminta, mencari, dan mengetuk, sehingga kami mendapatkan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Tapi ajar juga kami untuk memahami bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Jika permintaan kami, doa kami, menurut kami belum terkabul, ajar kami untuk menerima itu sebagai bagian dari hak prerogatif Tuhan. Dan kami boleh berkata, kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin.